إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwatul hudur, hadirin sekalian, jika kita lihat di sekeliling kita dan di dalam kehidupan kita sendiri, kita mendapati bahwa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala datang dalam berbagai bentuk. Ada yang diuji dalam hal materi, dalam hal harta, kekurangan harta misalnya, kekurangan dana dan lain sebagainya. Ada yang diuji dengan penyakit, mungkin di bagian lambungnya atau di bagian kakinya dan lain sebagainya. Ada pula yang diuji dengan kehilangan jiwa. Mungkin orang tuanya wafat, keluarganya wafat, anaknya wafat, dan lain sebagainya. Demikian hadirin sekalian, kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dan juga memberikan kita berbagai cobaan bersamaan dengan kehadiran kita di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Sungguh kalian akan diuji, sungguh kalian akan dicoba di dalam harta kalian dan di dalam diri kalian. Dan kalian akan mendengarkan dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik kata-kata yang menyakitkan. Dan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah hal yang paling penting. Maka hadirin sekalian, saat cobaan datang, saat kesulitan datang, saat bencana datang, ada kalanya manusia tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita berharap kepada manusia. Padahal seharusnya yang pertama-tama kita cari saat kesulitan datang, cobaan datang, bencana datang adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mari kita simak misalnya salah satu kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wadhkur fil kitabi Ayyub." Dan sebutkanlah di dalam kitab itu Nabi Ayyub. Nabi Ayyub hadirin sekalian, dalam kitab Tarikh Anbiya yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi disebutkan beliau hidup dalam kehidupan yang sangat mewah. Hartanya banyak,
anaknya banyak, asetnya banyak dan lain sebagainya. Lalu setan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ayub ini menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat karena banyak harta. Andai kata hartanya hilang, pasti ketaatannya pun akan hilang. Maka hadirin sekalian, berkali-kali setan meminta Nabi Ayub ini diuji agar semua hartanya dihilangkan, kesehatan tubuhnya dihilangkan. Karena setan yakin jika itu terjadi, Nabi Ayub tidak akan lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ujian kepada Nabi Ayub. Dalam waktu singkat, seluruh hartanya hilang. Dan saat Nabi Ayub mendengar hal tersebut, beliau hanya menjawab, harta itu semua Allah yang kasih, dan sekarang semua Allah ambil. Maka itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin sekalian. Selanjutnya beliau pun diberikan ujian penyakit hadirin sekalian. Yang penyakit ini sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau diuji penyakit selama 18 tahun. Mungkin sebagian dari kita ada yang terkena penyakit, kadang sakit sebentar, kadang sembuh. Mungkin kena demam sehari 2 hari hadirin sekalian, 5 hari. Namun Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit selama 18 tahun. Dan penyakit ini hadirin sekalian, penyakit yang membuat beliau sekarat. Maka beliau tidak bisa berbuat apa-apa selain berada di atas ranjangnya. Dan saat itulah hadirin sekalian, anaknya pun meninggalkan beliau, istrinya pun meninggalkan beliau. Maka di saat tersebut hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mendapati Nabi Ayub tetap bersabar. Maka dipuji beliau dalam kitab suci kita, inna wajadnahu sabira ni'mal abdi innahu awwab. Kami mendapati Nabi Ayub ini orang yang sabar. Demikian hadirin sekalian, ada kalanya ujian-ujian yang datang kepada kita sesungguhnya tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Maka hadirin sekalian, sebagian ulama mengatakan bisa jadi saat ujian datang kepada kita, Allah rindu tangisan kita di malam hari. Bisa jadi ketika cobaan datang kepada kita, bisa jadi Allah rindu suara doa-doa kita saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, saat kesulitan datang sesungguhnya tempat kita kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurkum min dunir rahman." Maka siapakah yang bisa menolong kalian, melindungi kalian selain Ar-Rahman, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita lihat hadirin sekalian, dalam sirah nabawiyah, kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat beliau diusir dari kampungnya, saat 50 pemuda semuanya memegang pedang mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicari hidup atau mati. Saat itu kafir Quraisy bersama suku-suku Arab lainnya sudah bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicari kepala beliau hidup atau mati. Barang siapa berhasil membunuh Nabi Muhammad saat itu, maka mendapatkan hadiah yang sangat besar. Maka hadirin sekalian, kemana beliau lari? Apakah beliau berlindung kepada penguasa Romawi? Apakah beliau berlindung kepada penguasa Persia? Apakah beliau berlindung kepada kepala-kepala suku Arab hadirin sekalian? Namun ternyata hadirin sekalian, saat cobaan datang itulah kualitas seorang manusia muncul. Saat cobaan datang itulah orang-orang terbaik yang akan tetap membantu kita dan menemani kita. Maka hadirin sekalian, kita saksikan Nabi Muhammad, beliau bertemu Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian beliau datang ke Gua Sur hadirin sekalian, mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah kemudian saat Abu Bakar sedang panik dan ketakutan, beliau pun mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana."
idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Demikian hadirin sekalian, bahkan ketika seluruh kabilah-kabilah Arab, orang-orang Yahudi berkumpul ingin mengepung Nabi Muhammad di Madinah, beliau pun tidak gentar dan tetap meminta pertolongan Allah, dan dengan izin Allah, Allah pun memberikan jalan keluar dan kemenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidak ada bantuan, pertolongan, kemenangan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian, yang kedua yang sering kali kita lupa hadirin sekalian, ada kalanya kita merasa rezeki kita sempit, rezeki kita sulit dan lain sebagainya. Kita sering kali meminta bantuan kepada manusia hadirin sekalian. Padahal di lanjutan ayat tersebut, amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min duni rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Dan barang siapa yang bisa memberikan rezeki jika Allah menahan rezeki tersebut, maka hadirin sekalian, rezeki ini adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad beliau bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Sebagian kita memahami hadis ini, mungkin kita sering dengar tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Namun salah satu guru besar UIN Jakarta, Imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Nazaruddin Umar, beliau mengatakan al-yadul ulya yang dimaksud adalah tangan Allah, sedangkan al-yadus sufla adalah tangan manusia. Seringkali saat kekurangan rezeki kita meminta kepada manusia, padahal jika kita minta kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan lebih banyak dan juga lebih baik daripada yang bisa diminta oleh manusia. Jika kita meminta kepada manusia 1-2 kali mungkin dia kasih hadirin sekalian. Tapi kalau kita minta terus-terusan 10 kali, biasanya dia akan mengusir kita. Begitu juga dengan bank. Bank bisa memberikan kita pinjaman, tapi tentu mereka minta keuntungan, yang kadang disebut dengan benefit, kadang disebut dengan bunga dan lain sebagainya. Begitu juga pinjol dan lain sebagainya hadirin sekalian. Padahal jika kita meminta kepada Allah, Allah akan memberikan jalannya yang jauh lebih besar. Ada sebuah kisah menarik hadirin sekalian yang diceritakan oleh Syekh Al-Arifi. Dalam salah satu kitab Turas disebutkan kisah tentang 2 pengemis bersama Ummu Ja'far. 2 pengemis ini hadirin sekalian, mereka duduk saat lewat salah satu istri dari pejabat, yaitu Ummu Ja'far. Hadirin mungkin sering mendengar tentang Abu Ja'far Al-Mansur, salah satu khalifah di masa kejayaan Islam. Beliau ini punya istri namanya Ummu Ja'far hadirin sekalian. Dalam suatu hari Ummu Ja'far ini lewat di sebuah pasar yang melewati 2 orang pengemis. Maka pengemis yang satu mengatakan, Allahumma a'tini bifadli Ummi Ja'far. Ya Allah, berilah aku rezeki dengan keutamaan dari Ummu Ja'far. Yang satu lagi mengatakan hadirin sekalian, Allahumma a'tini bifadlika la syarikalah. Ya Allah, berilah aku rezeki dengan keutamaanmu, tidak ada sekutu selainmu. Maka hadirin sekalian, singkat cerita, Ummu Ja'far pun memberikan 2 pengemis ini hadiah. Yang satu dikasih hadiah 1 ekor ayam yang sudah siap untuk disantap. Yang satu lagi dikasih hadiah 2 dinar. Yang dinar ini mata uang di dunia Islam pada saat itu, yang berupa koin emas. Nah, jika dirham maka dia koin perak. Maka hadirin sekalian, demikianlah. Yang satu yang berdoa dengan keutamaan Ummu Ja'far mendapatkan 1 ekor ayam, yang satu yang berdoa dengan keutamaan Allah mendapatkan 2 koin dinar. Singkat cerita hadirin sekalian, pengemis yang mendapatkan ayam ini merasa tidak butuh ayam, dia tidak lapar, maka dia pun menjual ayamnya kepada pengemis satunya yang memiliki 2 koin dinar. Maka singkat cerita hadirin sekalian, terjadilah jual beli. Dibelilah ayam tersebut oleh pengemis yang memiliki 2 koin dinar.
Namun hadirin sekalian, apa yang terjadi? Ternyata saat si pengemis membuka, ingin memakan ayam tersebut, di dalamnya terdapat 100 koin dinar, hadirin sekalian. Sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh pengemis tersebut. Maka pengemis yang pertama yang meminta dengan keutamaan Ummu Ja'far, keesokan harinya masih harus mengemis karena uangnya mungkin sudah habis. Tetapi pengemis yang kedua tidak perlu lagi mengemis karena dia sudah memiliki 100 koin dinar. Demikian hadirin sekalian, keajaiban rezeki yang diabadikan di salah satu kitab terus oleh para ulama. Hadirin sekalian, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan ayat tersebut dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Afamay yamshi mukibban 'ala wajhi ahda amman yamshi 'ala siratin mustaqim." Apakah orang yang berjalan dengan kepalanya? Kalau orang Sunda biasanya memiliki istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Artinya dia bekerja begitu keras. Dia bekerja banting tulang, mati-matian. Yang haram dia ambil, yang halal pun dia ambil. Yang haram pun dia kerjakan, hadirin sekalian. Amma yamshi 'ala siratin mustaqim. Ataukah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Maka sesungguhnya itulah yang Allah kehendaki. Kita tetap berjalan di atas jalan yang lurus, tetap menjaga iman kita, tetap menjaga hal-hal yang Allah wajibkan, ketakwaan kita, dan tetap mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang lapang, dan juga taufik dan hidayah, agar kita selalu meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma kun lahum ya rabbal alamin. Allahumma ihtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر.